udah sangat banyak. Yang pertama ada Human Capital Manager Ayam di Madu, Yogyakarta. Terus beliau juga pernah bekerja di Head Marketing and Public Relation Ayam di Madu, Yogyakarta, Tokopedia Youth, dan founder Mino Creative Space, Human Capital Partnership Management di BRI. Beliau juga pernah bersekolah di SMA 7 Kota Tangerang Selatan dan pernah melanjutkan studinya di Universitas Jakarta jurusan Matematika angkatan 2016. Dan juga penghargaan yang beliau raih juga udah cukup banyak. Pertama ada Microsoft Hackathon, meraih 15 besar di tahun 2019. Terus ada Toyota Fun Code, terus ada BRI Hackathon, 10 besar Grand Prix Thailand International Core Festival, BRI Scholarship Award, dan Student Competition Business Plan. Udah keren banget pokoknya pembicara hari ini. Langsung aja karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita panggil Mas Fikriansyah. Selamat sore Mas Fikri. Selamat sore Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Baik, sepertinya Mas Fikri belum tersambung. Sedikit cerita aja, Mas Fikri itu dulu aktif di Infinite juga. Beliau di bagian hustler. Beliau udah luar biasa banget, udah sering menang di berbagai lomba-lomba. Dan dia pengalaman organisasinya juga udah cukup banyak. Beliau pernah menjadi ketua Hima FMIPA pada waktu itu di tahun 2018. Beliau juga pernah jadi ketua Indonesian Mathematics Student untuk di bagian Yogyakarta di tahun 2017 sampai 2019. Beliau juga pernah jadi voice leader di Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta. Terus skill-skill yang beliau itu udah cukup banyak, lengkap banget, mulai dari brand development, digital marketing, social media ads, content copywriting, terus ada leadership. Kalau leadershipnya nggak usah diraguin lagi ya, karena beliau udah ketua Hima dan pernah jadi yang ketua di matematika cabang Yogyakarta juga. Terus juga public beliau keren banget. Pokoknya kalau dengar beliau memaparkan materi itu sangat luar biasa banget. Terus beliau juga sedikit-sedikit bisa tentang Python, Corel. Sepertinya Mas Fikri udah tersambung ya sama. Selamat sore Mas Fikri. Selamat sore Mas Fikri. Tadi kayak lihat Mas Fikri open cam. Oke, jalannya lagi kurang baik. Ngomong-ngomong nih, Mas Fikri ini masih single, jadi buat tapi ya gitu deh. Oh ya, Mas Fikri ini agamanya Islam, terus juga dia punya training eksperimen yang cukup baik. Mulai dari pernah jadi di UNESCO NCT Foundation, terus pernah di Badan Ekonomi Kreatif BUMN, terus ada Google My Business, terus pernah jadi di Infinite Webinar, terus juga Min Speak Basic. Nah, selamat sore Mas Fikri, udah bisa tersambung ya? Ya, sorry ya, ini tadi aku masih baru kelar sholat, jadi di Jakarta ini baru beberapa menit yang lalu azan, jadi baru sholat dulu bentar. Iya, nggak apa-apa. Gimana Kak Fikri kabarnya? Wow, baik dong. Alhamdulillah. Ini terakhir aku ngisi Infinite itu tentang apa ya? Pitching skill loh gitu ya.
Iya. Oh, ini orang-orang baru semua ya? Ini orang-orang wajah-wajah baru Iya, semua ya? angkatan 2020, Mas. Kalau boleh tahu Mas Fikri sekarang kegiatannya apa nih? Nah, iya, jadi sekarang aku jadi asisten banking di kantor pusat BRI di Jakarta. Aku jadi human capital. Human capital itu rekrut masuk pekerja BRI gitu. Jadi buat teman-teman nih, ini anak IT semua ya, atau yang non IT. BRI itu ada Google Hackathon, salah satunya Infinite orang lalu ikut juga Google Hackathon. Nah, ini salah satu juga kenapa aku bisa join di BRI kayak gitu, Yuli. Keren, Masya Allah. Boleh cerita sedikit nggak Mas, selama di Infinite kemarin udah ngapain aja? Oh, Cerita-cerita oke. ke kita. Ya, nanti ada di materi ini sih, tapi nggak apa-apa aku jalan dikit ya. Sebenarnya aku di Infinite itu dari 2019 awal ya, aku baru masuk di tahun-tahun akhir malah, maksudnya tahun 2 terakhir. Itu nyesel banget sih kenapa aku gabungnya di 2 terakhir kayak gitu ya. Nah, ini ada Mas Dwi nih, ketua tahun lalu, berisik banget. Nah, ini itu nyesel banget kenapa bisa gabungnya tuh di tahun kedua akhir gitu. Pertama kali aku ikut ya, Infinite itu pertama harusnya lomba di Padang, tapi waktu itu lombanya nggak jadi gitu kan. Jadi pertama kali 2019 bulan April, ingat banget lomba di UAJY, Atmajaya University, itu hackathon bareng Siloam Hospital. Jadi kita bikin aplikasi untuk kayak kesehatan gitulah. Nah, itu waktu itu pertama kali lumayan dapat peringkat 8 waktu itu. Tapi nggak masuk Grand Prix ya, karena 5 besar yang presentasi lagi. Nah, dari situ tuh benar-benar wow, gila banget deh gitu. Karena aku di matematika aku ngambil konsentrasinya matematika komputasi gitu ya. Jadi kan kalau di matematika kan lebih kuat di algoritmanya ya, logikanya. Kalau untuk di bagian codingnya nggak separah anak IT itu. Jadi matematika main di datanya, main di data, codingannya aku belajar di Infinite, melihat mereka coding lah. Terus selanjutnya apa namanya, anak Infinite juga kan karena kita ada data juga ya, data mining dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme deh aku di Infinite kayak gitu sih, Yuli. Sampai terakhir itu 2020 lomba di BRI di Jakarta. Kebanyakan lombanya di Jakarta sih. Kayak gitu. Yang menarik sih ini kalau kita lomba di Jakarta tuh, tim tuh kadang-kadang juga pernah sekali nginep di rumah aku di Jakarta, di Tangerang ya. Jadinya itu yang berkesan banget kayak gitu. Banget ya, Masya Kayak gitu, Allah. Yuli. Mas Fikri ini bukan dari jurusan teknik tapi bisa Bukan, iya, aku Infinite. dari jurusan matematika ya, gitu. Baik Jadi banget, buat Infinite juga. Buat teman-teman yang di luar teknik, jangan bersedih karena di Infinite pun yang dari luar teknik juga bisa berprestasi. Contohnya kayak Kak Fikri ini. Oke, kayaknya teman-teman juga udah sabar nih buat dengar pemaparan materi dari Kak Fikri. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kepada Kak Fikri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Yuli. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, yang belum kenalan dulu deh. Perkenalkan nama saya Fikri Yansyah, gitu ya. Tadi udah dijelasin cerita sedikit sama ini ya, sama moderator. Ini aku sudah share screen ya. Oke. Kelihatan nggak share screen-nya? Belum, Mas. Udah ya? Udah kelihatan? Belum, Mas. Oh, belum. Oke, wait. Sorry. Nah, oke, sambil cerita lagi deh tadi. Ya, aku sekarang kesibukannya udah di BRI ya. Kerja di BRI itu alhamdulillah, karena ini juga karena apa namanya? Karena salah satunya ada peran Infinite di situ. Kenapa aku bisa masuk BRI? Karena waktu itu di BRI itu ada lomba namanya hackathon ya. Itu salah satunya juga sebenarnya aku baru tahu itu sebagai jalur pengkaderan, kalau di organisasi sebagai jalur pengkaderan. Jadi dilihat nih potensi-potensi anak-anak yang oke kayak gitu ya. Walaupun waktu itu di Google X BRI itu belum menang gitu ya.
Cuman ternyata itu bisa jadi nilai plus buat rekrutmen waktu itu masuk BRI kayak gitu. Nah ini aku hari ini mau dimintain tolong untuk nyampein materi ini ya, introduction untuk Infinite. Semoga sih oke banget ya buat insight baru buat teman-teman yang mau join di Infinite, terutama di cabang Hustler kayak gitu. Oke banget deh. Sorry ini kok belum bisa-bisa ya. Ini harus admit ya. Ini harus permisi. Mungkin admin bisa bantuannya. Oke, admin boleh minta bantuannya ini. Ada nggak admin ya? Masih nggak bisa. Kalau di settingannya udah bisa ya mas? Oh udah bisa ya? Udah di set bisa, tapi belum muncul mas ya. Iya ini you must gain permission in order to share screen. Oke, aku kirim ini aja deh ke ini ya, ke panitia iya, ya. Oke. Nah ini mungkin bisa, linknya udah aku ini kirim. Oke, ini isinya orang-orang hustler semua atau ada yang ini juga ya? Semua ini masuk ya, Juli, isinya hari ini? Isinya semuanya, Kak. Soalnya ini baru kayak perkenalan gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Nanti ada materi tentang ini juga kok, manajemen tim nanti ya. Jadi antara triangle startup ya, dari hustler, hipster, sama hacker, itu nanti harus kolaborasi gitu. Jadi nggak boleh saling mendahulukan atau saling ada yang menonjol sendiri. Oh ya, singkat cerita, dulu kita mungkin ya, Infinite termasuk aku, dulu kita nggak tahu namanya sistem hacker, hipster, hustler itu nggak tahu gitu. Maksudnya benar-benar belum diterapkan gitu. Nah, terus pas lomba di OJY pertama kali, kita dapat mentor, nah coachingnya, nah dia sebutin, ini siapa hustlernya, siapa hipsternya, siapa hackernya, nah kita bingung kan, oh ternyata hustler tuh ini, nah itu sudah mulai rapi, setelah itulah kita bisa pemetaan tim, ini hustler, hipster, hacker, dengan istilah itu ya, mungkin sebelumnya pakai istilah lain, nah itu bersyukur banget. Jadi teman-teman nanti kita lomba bukan sekedar lomba ya, kompetisi, nanti ada banyak-banyak case yang permasalahannya harus diselesaikan, lalu juga akan banyak istilahnya nggak sekedar lomba gitu loh, ada coaching klinik dan segala-galanya ya. Jadi materi yang mau saya sampaikan hari ini tentang what millennials should prepare to be a good hustler ya. Jadi gimana sih peran kita sebagai anak muda gitu ya untuk menjadi seorang hustler. Nah, hustler di sini nggak hanya di Infinite aja, maksudnya nanti akan diproyeksikan ke kehidupan nyata di luar sana ya. Jadi mungkin sekarang cakupannya hustler kita ketika lomba gitu ya. Tapi nanti juga ada proyeksi hustler di dunia kerja nyata gitu, di dunia startup gitu. Oke, mungkin bisa next. Oke, perkenalan dulu. Pertama ya, ini sejarah Kak Fikri ikut di Infinite pelan-pelan. Nah, pertama ini menjadi tim di OJY Slam Hackathon ya. April 2019 lihat, sedangkan aku lulus 2020 ya. April 2019 ini di OJY ya. Dekat, nginep juga yang dekat kayak gitu kan. Ini aku jadi hustler, waktu itu kita bikin aplikasi tentang donor darah, gimana caranya, kan di Jogja tuh banyak ya, sering dapat SMS itu dari teman-teman di Hima mungkin atau dimanapun, dibutuhkan Sarjito, darah AB, darah O, nah, tapi melalui broadcast gitu kan, nah ini PMI-nya kemana sih, apa emang darahnya udah habis gitu, nah kita di sini bikin aplikasi yang membantu pemenuhan ini ya, darah secara cepat gitu ya, dan istilahnya bisa menyelamatkan orang gitu. Tapi setelah kita hadir di lomba tersebut, kita bikin aplikasi itu tentang sosial gitu ya. Padahal kita waktu itu ditegur sama coachnya. Kamu bikin aplikasi sosial, terus kamu dapat duit dari mana kayak gitu kan?
Nah di situ kan kita bingung ya, karena pas kita awal mendesain aplikasi ini kita emang buat aplikasi sosial gitu. Nah di sini kita tugas hustler salah satunya adalah di proses bisnis. Nah jadi aplikasi itu nggak hanya bikin aplikasi gitu ya, tapi harus ada ruhnya gitu ya. Kenapa aplikasi itu dibuat? Nah itu ada proses bisnisnya. Kenapa saya harus menangin kamu gitu? Kenapa saya harus invest di aplikasi kamu? Aplikasi kamu nggak ngasilin duit, nah gitu kan. Nah setelah dari situ kita setiap lomba itu selalu mikirin profit sharing, mikirin proyeksi keuangannya dapat dari mana. Karena kan bikin aplikasi mahal ya. Kalau sosial doang, ya kalau misalnya lu dari instansi gede, misalnya dari PMI langsung bikin aplikasi, oke lah ada duitnya mana dari situ. Tapi kan kita independen gitu kan. Nah di sini semenjak dari sini kita harus ada proses bisnisnya gitu. Oke, next. Ini pertama kali dan berkesan banget. Kedua, ini di Gojek Hackathon sama Binus. Kita lomba langsung di kantor Gojeknya, teman-teman. Itu bagus banget di Blok M. Ini lomba di Jakarta sama Mas Danang, sama Mas Ahsan. Oke, itu nginep di rumahku, lagi liburan. Ya, habis libur lebaran kalau nggak salah. Oke, nah terus pertama kali di Jakarta. Nah, di Jakarta tuh kita juga sempat lanjut ya, codingan dengan kawan-kawannya, harus ke Telkom, terus harus ke ini Mas Hasan sama Mas Danang tuh waktu itu main ke Starbucks di sini. Dia coding di Starbucks. Gitu. Cuma sampai jam 10 doang. Ini kita bikin aplikasi Graco itu keren banget. Aplikasi marketplace lapangan olahraga kayak gitu ya di Gojek ini. Next. Oke, saya sempat juga di Tokopedia Youth. Nah, ini mungkin implementasi dari seorang hustler ya. Ini waktu itu saya ditugaskan oleh Tokopedia untuk mengedukasi UMKM untuk go digital. Nah, jadi ketemu UMKM, gimana caranya mereka go digital di Tokopedia dan belajar dengan algoritma Tokopedia gitu. Ini selanjutnya November tanggal 1 kita lomba ke Ancol, ini di Toyota Vancode ya. Kita bikin aplikasi ini namanya Devibration. Kita merubah sensor klakson menjadi getaran pada setir. Nah, ini juga keren banget karena ada prototipe-nya ya, kita bikin beneran setirnya gitu, diliatin sama orang-orang gitu. Dan ini penampakan lombanya kayak gini ya, kalau teman-teman udah punya bayangan. Laptop semua. Kalau di Gojek itu bener-bener kayak startup gitulah. Ini lomba hackathon itu lomba yang duitnya paling gede gitu kan ya. Dan fasilitas juga oke. Kita dibayarin ke Jakarta naik kereta eksekutif, terus abis itu dijemput, dan bener-bener gila fasilitasnya deh. Next. Terus ini Microsoft, kita lomba di Ritz-Carlton, waktu itu di Jakarta, dengan bulan yang sama, November akhir, bayangin, Infinite lomba 2 kali, awal November sama akhir November, itu keren banget gitu. Dan aku lagi sibuk kerja waktu itu, kan aku di Jogja, kejadian di Madu, sambil kerja gitu, curi-curi ikut Infinite Microsoft gitu kan. Ini kita nggak foto tim karena waktu itu kita sempat salah venue, jadi kita nginep di rumahnya saudara Mas Bondan, waktu itu di Ragunan. Kita ke Ritz-Carlton yang di Pacific Place, yang di Kuningan. Udah datang sana, ternyata ada yang lagi ada yang lagi Munas Golkar gitu. Jadi malu banget kayak, Mas, lombanya bukan di sini tapi di Ritz-Carlton yang satunya lagi gitu. Dan kita pakai Avanza ke sana kan. Nah, yang lain tuh sih mobil Alphard semua gitu. Dan akhirnya kita langsung ke Pacific Place, lombanya di sana gitu kan, di Pacific Place. Tapi nggak sempat foto tim gitu. Sayang sekali. Ini kita di aplikasi waktu itu JNE Intra. Jadi gimana caranya paket itu bisa real time ya, secara lokasinya bisa benar real time dan tahu kondisi paket melalui computer vision. Ini keren banget. Next. Oke, ini lomba terakhir yang offline ya. Kita lomba di BRI Google X Google Cloud ya. Ini di Jakarta di Pullman Central Park waktu itu. Ini saya udah nyampe Jakarta duluan waktu itu karena saya udah pindah ke Jakarta gitu kan. Nah, ini juga fasilitasnya oke banget nih, lomba dapat baju 2 tumbler. Pokoknya the best deh makanan. Tapi waktu itu saya di sini lagi sakit gitu ya. Jadi nggak nafsu makan. Ini mungkin waktu itu Mas Danang juga lihat saya nggak makan di sini. Dan ini emang luar biasa juga. Ini tentang digitalisasi UMKM. Kita pakai lagi aplikasi Graco gitu. Dan ini luar biasa, lombanya kan hackathon ini ya. Tapi karena BRI itu emang ini ya, proses bisnisnya itu harus teliti. Nah, ini kita bener-bener abisan juga, selain di IT-nya, kita habis-habisan di proses bisnisnya. Berapa proyeksinya, pendapatan dari kawan-kawannya. Nah, ini yang
tim hustler harus menguasai banget karena hipster sama hacker kan dia udah tugasnya emang udah coding ya. Nah ini hustler sebagai CEO itu benar-benar harus mati-matian lah kayak gitu di apapun lombanya. Next. Oke, terakhir salah satu bonus dari Infinite ya, salah satunya lah Infinite membantu kontribusi Kavik bisa lolos di BRI ya sebagai Human Capital Development. Kavik juga pegang aplikasi kepegawaian di BRI dan biasa data analysis-nya dan kawan-kawannya kayak gitu ya. Ini bonus sih, ini bonus gitu ya, bukan yang utama yang dicari teman-teman. Yang penting teman-teman tuh bermanfaatan aplikasi dan aplikasi itu nggak stop di satu lomba aja gitu. Oke, next. Nah itu dia gambaran teman-teman sebelum masuk ke materi hustler, teman-teman bakal tahu venue lombanya kayak gimana, terus kondisinya kayak gimana. Nah itu yang bikin semangat dan ini nggak didapetin di lomba-lomba lain kayak gitu. Di matematika aja nggak ada lomba kayak gini, ada lombanya olimpiade gitu ya. Hustler, nah ini mungkin pertama kali teman-teman dengar kata hustler kayak apa ini ya? Hustler tuh sama Kavik juga dulu nggak ngerti banget hustler gitu. Tapi ternyata makin di sini apalagi di per-startupan ya, hustler ini memegang peran penting ya, yang nggak kalah penting gitu. Dulu evaluasinya, kenapa sih Kavik anak matematika bisa ditarik Infinite ya, buat masuk ke tim Infinite gitu ya, kenapa gitu ya. Ternyata waktu itu dalam satu tim, kebanyakan tim itu emang semuanya itu anak IT gitu ya, anak IT. Ternyata harus ada satu orang yang dia itu, satu posisi, satu peran yang dia itu harus peka terhadap isu, permasalahan, peka terhadap teknologi yang sekarang lagi digunakan, hype apa. Pokoknya ada satu yang harus dia tuh benar-benar open cakrawala, wawasan gitu ya, terkait untuk memasukkan ruh ke dalam aplikasi gitu. Jadi ada permasalahan apa, terus dicari dulu, dianalisis dulu permasalahannya apa, terus lalu kita brainstorming, oh ini solusinya adalah ini gitu. Jadi kita bikin aplikasi nggak sembarangan, ayo udah bikin aplikasi aja deh yang ini gitu. Nah, tapi ada prosesnya ya, brainstorming idenya itu yang gila banget ya, kadang-kadang sampai malam waktu itu. Untuk basecamp kita the best ya di Infinite. Sampai harus ke warung coffee shop gitu. Sama Mas Adi, waktu itu jam-jaman ketuanya Mas Adi, Mas Pepi gitu. Hustler ini berpegang peran penting tadi ya. Mempunyai inti dari aplikasi, kita mau bikin aplikasi apa, lalu otaknya aplikasi, kita mau bikin otak aplikasi apa, lalu dijabarkan. Oh, berarti kalau kita mau bikin aplikasi ini, permasalahan menjawab solusi kayak gini, teknologi yang digunakan adalah ini, gitu ya. Habis itu baru teman-teman hacker hipster udah punya gambaran gitu. Jadi membantu hacker dan hipster juga dalam merangkai aplikasi kayak gitu. Nah, seorang hustler ini mungkin statusnya sebagai CEO ya, gambarnya sebagai CEO atau dia yang paling paham aplikasinya, proses bisnisnya. Dia bertugas juga nanti untuk berpresentasi atau pitching di depan investor, di depan juri, supaya mereka mau menginvestasikan dananya ke aplikasi kita. Makanya di sini proses bisnis dari aplikasi itu harus benar-benar paham, termasuk proyeksi keuangan. Nah itu tugas hustler. Next. Oke, bisa next, Mas. Oke. Nah, ini ada pengertian hustler dulu banget sebelum startup itu berdiri ya, berbooming gitu ya. Jadi dulu tuh orang-orang tuh secara kasar, ini bahasa kasar, tapi bahasa kasar orang luar ya. Hustler itu adalah someone who tries to deceive people into giving them money. Jadi seseorang yang mencoba untuk mencuri orang untuk memberikan uangnya kepada kepada mereka gitu. Nah itu tugasnya hustler, mencuri uang mereka. Oh ini penuh dengan bahasa kiasan ya. Jadi kalau ditranslatekan ke dalam sekarang, orang yang berusaha untuk mendapatkan investasi, mendapatkan uang para investor, meyakinkan investor untuk meyakinkan untuk makin mereka untuk menanamkan modal di aplikasi kita. Itu hustler sebagai penjembatan ya. Ini paling penting. Sosok hustler ini harus visioner, dia harus peka ya terhadap lingkungan. Karena kan nanti kan pada lomba itu hacker sama hipster itu lagi bertugas di posisi masing-masing kan. Nah ini si hustler ini harus benar-benar membuat plan ABCD. Kalau misalnya ini terjadi, misalnya proyeksi keuangan. Ini proyeksi keuangannya kalau misalnya emang maksimalnya segini,
bagi kita dapat segini untungnya buat aplikasi. Kalau misalnya ternyata secara perhitungan marginnya kecil gitu ya, kita ngapain buat aplikasi itu gitu. Itu secara dasarnya ya. Kalau misalnya secara perhitungan kita dalam setahun dapat duit cuma segini, ngapain kita bikin aplikasi ini gitu kan. Cuman tugas hustler gimana caranya aplikasi ini benar-benar laku, benar-benar banyak peminatnya gitu. Bisa jadi kita main data di situ. Next. Nah, ini dia hustler ya. Merupakan sosok CEO yang memastikan perusahaan menghasilkan uang. Sebenarnya tugas utamanya ini, menghasilkan uang atau mendapatkan investasi. Ini pengertian hustler ketika nanti teman-teman udah keluar dari Infinite dan menjadi CEO startup beneran ya. Nah, berperan untuk menjual ide ke investor, membangun tim, menyalakan rasa semangat, mengatur proyek, memperbarui model bisnis, membangun kerjasama tim. Nah, ini hustler wajib memiliki passion ya, yang visioner dalam mempresentasikan pitching. Ini pitching itu udah jadi bukan suatu hal yang susah banget nih pitching, udah jadi kewajiban seorang hustler gitu. Pitching, memasarkan dan memperkenalkan produk startupnya gitu. Ini secara garis besar hustler. Nah, gimana sih kalau hustler di lomba Kafik gitu ya? Ya berarti kata-katanya ya itu memastikan perusahaannya atau timnya itu menghasilkan uang, atau menghasilkan uangnya di sini adalah mendapat attention dari juri gitu ya, dari juri, dan mendapatkan uang lomba. Karena kita uang lomba tuh sekali menang tuh bisa 100 juta, ada 70 juta, 50 juta, 30 juta kayak gitu kan. Nah, itu gimana caranya hustler itu menjadi penjembatan antara tim kita, antara tim dengan juri, investor, dan kawan-kawan. Jadi kalau di luar lomba itu, hustler itu bertugas seperti dia menjalin relasi ya dengan banyak tim yang lain, dan menjalin relasi dengan dengan juri, dengan investor. Nah, itu tugasnya hustler secara garis besar. Next. Oke, selanjutnya terkait ini ya, pembagian tim ya di tim lomba. Nah, ini ada baru-baru ini ya, Desember lalu gitu ya, November-Desember itu ada film drakor. Ini keren banget, judulnya Startup. Sebenarnya saya nggak suka drakor ya. Cuman karena teman-teman di startup dunia di dunia startup saya ini, nonton Fik, terus aduh malas banget, mukanya sama semua soalnya gue pikir kalau orang ini ya tim Pahan atau 6 dosan itu ya. Nah, Oke. Ini menarik banget karena ini include banget semuanya materi introduction ini ya, introduction Infinite itu ada di sini gitu ya. Ada hustler, ada hipster, ada hacker. Oke, ada yang tahu kira-kira di tim startup ini hustlernya siapa? Boleh di klik. Ada yang tahu? Boleh di komen. Oh ya, bener ya, Mbak Maria ya, Sodalmi ya. Ini ada CEO. Terus CEO, maksudnya hustler. Terus hackernya siapa? Hackernya siapa? Kira-kira? Nah, hackernya ini ya, hackernya ada 3 tim Nandos, ini ada Dosan, terus abis itu ada, aduh gue lupa namanya, itu gue lupa namanya. Ada 3 ini ya. Chulsan, nah, Chulsan. 3 itu adalah hacker. Nah, Ahsan ini oke boleh. Nah, dia juga sama hacker. Tugasnya emang berkutat di coding ya. Lalu ini satu lagi dia UI UX, siapa? Hipster. Ya, usaha ya. Nah, ini menurut saya perpaduan yang sangat komplit. Nah, ini secara garis besar seperti ini gambaran kalau lomba. Minimal 3 sih ya. Tapi nggak mungkin kan satu tim itu ada 5 orang juga seperti ini kayak gitu. Dan teman-teman juga udah punya gambaran di film ini juga persis tugasnya seperti itu. Sedalmi dia bukan dari anak IT ya nggak sih, orang dia aja diajarin sama dosen kan kayak gitu. Nah Sodalmi ini juga dia nggak paham banget teknologi, tapi dia sering perkembangan zaman dia paham gitu ya. Nah tim JPyong adalah investornya. Nah ini adalah jurinya, percis banget kayak di film kayak gitu. Nah Sedalmi ini juga sama sebagai seorang hustler, dia paling peka. Dia kan ini kan dia menciptakan ya mobil macan ya, mobil apa sih lupa ya, mobil itu juga sama mobil Tarzan itu kan dari eksplornya dia gitu kan, tapi dia kembangkan ke ide dan ternyata jadi, termasuk
ini ya teknologi digunakan. Nah, seperti itu cara kerjanya. Karena pertama kali mungkin hacker dan hipster mungkin nggak kepikiran gitu ya, tapi dibantu pemikirannya si CEO, jadi memungkinkan gitu. Itu pokoknya keren banget. Yang belum nonton ya sebenarnya ya Korea sih ya. Coba jadi yang lain itu pasti lebih oke ya. Makin ini udah oke banget gitu. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya lupa kayak gimana sih tugas hustler, ya inget aja Sedalmi kayak gitu di film startup kayak gitu. Oke, next. Oke, apa sih tugas-tugas atau peran hustler gitu ya? Dari pre-lomba, hari lomba, sampai pasca lomba itu apa aja sih yang dilakukan seorang hustler gitu ya? Oke, pertama yaitu memimpin brainstorming ide ya. Ini penting dari semua tim, hacker, hipster, hustler itu harus diskusi ide, kita mau ngambil permasalahan apa, mau menjawab solusi apa, dan menggunakan teknologi apa gitu. Nah, ini yang mampu menjawab permasalahan sesuai dengan pilihan case dan teknologi yang digunakan. Jadi kan teman-teman bisa ikut lomba nih, apa ya, Google Hackathon ya, atau ini yang terbaru ada Microsoft juga. Nah, kemarin itu biasanya banyak pilihan case-nya ya, nggak harus satu case. Jadi ada si panitia itu bikin ada misalnya ada 4 case. Case pertama itu tentang eco drifting, yang kedua itu tentang tentang pengemudi disabilitas kayak gitu kan. Itu ada 2 kategori. Nah, kayak misalnya di Microsoft itu waktu itu karena Microsoft kerja sama JNE dan Grab Business. Nah, waktu itu bikin aplikasinya sesuai dengan itu ya, JNE dan Grab Business gitu. Lalu waktu itu di Siloam Hospital sama Hackathon Atmajaya itu tentang aplikasi karena sponsor utamanya adalah Siloam gitu kan. Terus di Google, nah Google waktu itu di Gojek sama di Binus itu waktu itu tentang kalau nggak salah aplikasi tentang Go Live ya, tentang marketplace juga lah. Nah, itu juga harus paham tentang apa yang mau permasalahan apa yang mau diangkat. Ini hustler berpegang teguh memimpin ya, harus paling paham cara brainstorming ide gitu. Contohnya aja lagi Toyota Hackathon Evan Cup, kita bikin aplikasi kategorinya disabilitas. Terus kira-kira waktu itu aku sampai nanya ke temanku yang anak anak FIS yang dia tuh bimbingan konseling bukan bimbingan konseling tentang yang anak-anak kayak gitu ya, yang tentang anak-anak disabilitas terutama yang tunarungu. Aku nanya apa sih ini kesulitan anak tunarungu kalau lagi mengemudi gitu kan. Terus dia bilang ya kita nggak kedengeran kalau klakson, kita nggak kedengeran kalau misalnya tunarungu itu nggak bisa ini ya, yang nggak bisa denger tuh apa ya, itu dia tuli orang tuli itu ternyata kalau di mobil itu klakson nggak begitu kedengaran kayak gitu kan. Nah, dari situ kita tahu nih, oh berarti di disabilitas kita mau ngambil bagian tuli ya, di vibration. Kita bikin aplikasi fitur di mobil itu supaya klakson itu bisa kedengeran sampai dalam gitu kan. Nah, berarti baru udah dapat idenya, intinya udah dapat, baru dijabarin teknologi apa yang mau kita pakai gitu kan. Waktu itu di FunCode itu kita bikin aplikasi itu ya, berubah sensor klakson dari sisi belakang, kiri, depan mobil gitu, untuk dirubah menjadi getaran vibration pada setir mobil. Misalnya yang sebelah kiri, mobil ada sebelah kiri, klakson dia bunyi sebelah kiri. Kalau misalnya mobilnya itu nyalip kiri atau nyalip kanan, nanti di entertainment ininya di LCD mobilnya itu ada notifnya. Kalau misalnya ini ada mobil mau nyalip ke kanan gitu. Nah, itu aplikasi yang dari ide brainstormingnya udah oke banget. Nah, terus ditarik ke teknologinya, pakai teknologi tadi ya, sensornya, lalu dijabar lagi codingannya seperti apa gitu. Terus terakhir UI UX-nya bagaimana memudahkan si pengendara. Nah, itu sesuatu kolaborasi oke banget. Brainstorming ide ini wajib ya buat para hustler. Oke, next. Yang kedua, ini membuat bisnis model kanvas, BMC. Nah, ini juga salah satu agenda wajib banget buat teman-teman hustler ya, terutama hustler. BMC ini digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan aplikasi dan merupakan syarat administrasi biasanya dalam tahapan seleksi kompetisi. Nah, hustler wajib paling paham
Di sini ada proses bisnis dan proyeksi keuangan. Jadi kalau di BMC ini nggak hanya di dunia IT aja atau nggak di dunia startup aja ya. BMC ini udah di luar di seluruh aspek itu ada di BMC-nya. Orang mau jualan, mau bikin usaha, itu ada BMC-nya. Teman-teman mungkin paham lah BMC, bisa searching di Google, bisa beli Canvas, itu semacam kalau kita bikin proposal usaha itu kan panjang banget ya, panjang banget. Nah, jadi ada tabel ya, kolom itu isinya customer segment, terus relationship, terus value proposition, revenue streams gitu-gitu, channel. Nah itu dituangkan semuanya dalam satu model Canvas. Dan ini memudahkan teman-teman nanti untuk mungkin mempresentasikan ke investor, karena nggak mungkin kan kalau teman-teman presentasi ke investor nyari-nyari dulu apa nih keunggulan aplikasi ini. Oh bentar Pak, saya buka dulu di proposal halaman 56. Nggak mungkin, makanya dibuat satu tabel BMC. Nanti materi lebih lanjut biasanya kita bakal belajar Hustler bikin BMC kayak gitu. Next. Nah, ini dia membuat tampilan project. Ini juga penting, soal Hustler harus memastikan, misalnya ini lomba hamil berapa bulan lagi. Terus kadang kan kita lomba juga, kita 24 jam tuh kadang-kadang emang kita bikin coding sebelumnya gitu ya. Dan mempersoft itu aplikasinya gitu. Itu teman-teman harus buat timeline. Misalnya brainstorming kapan, terus tadi bikin BMC kapan selesainya, majuin proposal kapan, terus kalau misalnya mau kumpul kapan, kayak gitu ya. Sampai hari H, itu teman-teman juga bikin timeline-nya. Nanti ada progress, ada ini kan teman-teman sebagai lead project ya. Nah, Hustler memiliki tanggung jawab atas berjalannya proses pembangunan aplikasi masing-masing tim. Jadi, termasuk dengan timeline hari H saat lomba. Kita misalnya lomba 2 hari ya di Jakarta. Oke, kita punya waktu 24 jam. Nah, itu kan harus dimanfaatkan ya. Nah, itu juga berarti teman-teman harus membantu juga hacker dan hipster bikin target. Misalnya, kita mulai jam 6, oke, jam 9 hacker harus selesai ini. Hipster harus kelar ini gitu. Lalu jam 12 atau jam berapa itu dipantau terus kayak gitu kan ya. Sampai nanti termasuk dengan ini Hustler bikin presentasi ya, bikin pitch deck buat nanti dipresentasikan di depan juri gitu. Itu juga ada waktunya kapan harus selesai kayak gitu. Jangan sampai 24 jam itu awal-awal leha-leha, karena lombanya tuh nggak kayak lomba olimpiade ya. Jadi lombanya tuh bisa ngopi, terus habis itu bisa main tenis, main pingpong kayak gitu. Bakal banyak banget ini apa namanya? Fasilitas-fasilitas yang itu benar-benar dikonsep seperti startup gitu kan. Nah itu nanti teman-teman ada gituan terlena lagi gitu. Nah itu tugas Hustler itu memastikan proyeknya on track ya, sesuai dengan yang telah disepakati. Oke, next. Ini aku nggak ada ini sih ya, foto-foto venue lomba ya. Itu bikin semangat banget sih, karena wah itu lomba yang dalam Kavik dari SD, SMP, SMA, kuliah ya. Ini yang paling seru sih menurut Kavik gitu. Terus membuat pitch deck. Nah, ini juga sama. Pitch deck sebagai bahan untuk presentasi atau pitching depan investor atau juri. Ini nanti ada materinya sendiri nanti kita ya besok. Seorang Hustler sudah paling jago buat pitch deck, gimana caranya mudah dimengerti, nggak ribet-ribet, dan intinya kita coba dikasih waktu itu cuma 4 menit untuk presentasi ya. Jadi bayangkan kalau misalnya bikin slide-nya banyak-banyak gitu. Jadi nanti ada itu cuma disarankan cuma 10 slide doang, dan itu udah menjawab semuanya. Makanya seorang Hustler itu harus punya skill presentasi, itu paling penting. Karena bayangin kalau misalnya teman-teman hacker sama hipster kita udah membangun ya aplikasi yang bagus banget. Teman-teman hacker sama hipster juga oke banget bikin tampilan dan kawan-kawannya, tapi ternyata pas di presentasi waktunya nggak cukup karena si Hustlernya presentasinya kelamaan. Jadi nggak ada sesi demo misalnya ya. Itu kan rugi banget ya, kita nggak bisa show aplikasi kita gitu. Nah ini tugas Hustler, salah satunya adalah itu ya, presentasi dan efektif. Next, dikit lagi selesai kok. Nah ini dia memimpin pitching atau presentasi di depan juri. Nah tadi kan udah buat nih ya pitch deck-nya. Nah ini mempresentasi dengan teknik ya, dengan teknik bagaimana dari awal flow-nya paham semua.
mau jawab permasalahan apa, biasanya kita di slide satu itu judul, slide kedua itu biasanya kita problem ya, masalah data tuh dikeluarin semua. Data dikeluarin semua, baru nanti di slide 3, karena ini kita menjawab permasalahan ini, aplikasi ini adalah ini. Jadi pengenalan aplikasinya nggak di awal, tapi setelah permasalahan baru dikenali aplikasinya dan menjawab permasalahan apa itu. Lalu ada flow chart, ada flow ininya ya, flow aplikasinya dari awal sampai akhir. Nah itu juga teman-teman harus paham teknologinya, teman-teman harus paham proses bisnisnya. Itu tim hustler. Pokoknya yang paling memperhatikan hal kecil pun, karena hacker sama hipster tuh udah ada prosesnya masing-masing kan, dia nggak mungkin mengingatkan hal-hal kecil. Nah itu makanya seorang hustler tuh wajib mengingat hal kecil, termasuk dengan aplikasi pertanyaan tentang teknologi ya. Nah sebisa mungkin hustler tuh udah paling paham kenapa ngambil teknologi ini, walaupun nanti dalam di tempat lomba biasanya pertanyaan seputar teknologi atau IT-nya itu dibantu juga sama hacker atau hipster. Tapi secara general, secara yang core-nya itu hustler harus paling tahu teknologi apa yang digunakan dan kenapa pakai teknologi itu. Gitu. Next. Nah ini yang paling penting, wajib eksplor wawasan untuk mempertajam analisis kasus gitu. Hustler wajib menjadi sosok paling peka terhadap isu permasalahan sesuai case yang dipilih dalam membangun produk startup. Ini secara langsung hustler itu harus berwawasan luas banget gitu ya. Jangan sampai aplikasinya itu nggak relevan sama kehidupan sekarang. Lu ngapain buat aplikasi itu, cuman bikin capek aja gitu kan. Contohnya kemarin yang tadi yang Atma Jaya, kita bikin aplikasi donor darah, itu ternyata buat sosial. Nah, padahal itu harus ada proses bisnisnya. Nah, kita tim kan hacker sama hipster mana sempet sih mikirin kayak gituan gitu ya. Nah waktu itu aku Kafik sebagai hustler itu mikir putar otak gimana caranya aplikasi ini ada ngasilin duit gitu kan. Ketemulah waktu itu di tempat lomba, hari lomba gitu, dengan pemikiran sendiri gitu. Dari mana? Pertama kan gini, donor darah ya, awalnya kan kita aplikasi donor darah, Sarjito minta kita penuhin, udah selesai gitu kan. Kita nggak dapet itu apa-apa cuy gitu kan. Selain iklan, itu beda lagi ya kalau iklan dan kawan-kawan. Nah, dari mana nih kita dapat duit gitu kan. Nah, waktu itu Kafik mikir, oh ternyata PMI itu, rumah sakit tuh bayar darah loh ke PMI sebanyak 350.000 per kantong kayak gitu kan. Bayangin, berapa biaya yang harus dikeluarin rumah sakit kalau misalnya darah dari PMI. 350.000 per kantong tuh mahal banget tuh hitungannya ya. Karena apa ya namanya? Karena kita donor darah gratis kok. Nyampe rumah sakit bayar sih. Nah itu juga by data. Jadi teman-teman searching by data kenapa gitu. Oh ternyata 350.000 per kantong. Terus yang kedua, rumah sakit itu nggak serta-merta ada darah dari PMI langsung dipakai ke pasien. Nggak kayak gitu cara mainnya. Jadi disesuaikan, oh pasien ini hepatitis atau pasien ini punya penyakit apa gitu ya. Jadi darahnya itu diproses lagi, diproses lagi. Ternyata nyampe rumah sakit dengan teknologi kawan-kawannya, si pasien itu dari rumah sakit untuk ini darah itu sebesar 1,5 juta per kantong. Bayangin dong, ada duit gak di situ? Dari harga di PMI cuma 50.000, ternyata aku jadi mahal banget 1,5 gitu ya. Kalau cuci darah kawan-kawan, 1,5 nyampe rumah sakit kan kasihan si pasiennya, si keluarga pasien. Ternyata mahal karena yang ada proses lagi, jadi nggak serta-merta si PMI itu pakai darah dari situ. Nah di sini aplikasi kita ini menawarkan solusi untuk memutus rantai tadi dari PMI ke rumah sakit yang lama. Jadi kalau misalnya ada yang urgent, misalnya PMI habis darahnya, si keluarga korban itu bisa mengaktifkan mode ininya ya, butuh gitu. Nah nanti akan muncul notifnya di itu pakai titik maps gitu ya, pakai kayak di Google Maps radius misalnya radius kilometer dari rumah sakit itu ada kayak notif gitu ya. Bahkan ada notif yang masuk ke di handphone teman-teman. Dan waktu itu kita pemilihan aplikasinya itu berbasis mobile web ya. Jadi bisa di mobile, bisa di web. Nggak harus download di mobile. Jadi teman-teman buka web, bisa langsung dijadiin ke ini ya. Langsung ke home jadi kayak aplikasi web. Padahal aplikasi mobile, padahal itu aplikasi web gitu. Karena orang lagi butuh darah, nggak mungkin harus download aplikasi dulu. Nah itu salah satu hal kecil yang harus dipikirin hustler. Masa orang mau urgent, gue mau butuh darah, gue download dulu di Play Store. Nggak bisa kayak gitu. Dia tinggal cukup buka web kayak gitu kan.
notif masuk. Nah, ada yang donor darah ke Sarjito datang. Nah, terus rumah sakit itu bayar ke aplikasi gitu kan. Nah, bayar ke aplikasi. Misalnya tadi kan dari ke PMI 350.000 ya gitu kan. Nah, dia bayar ke aplikasi karena kita juga mulai prosesnya ringkan gitu ya. Nah, si orang ini yang donor darah itu bakal dapat reward. Bakal dapat reward juga lah, entah itu uang atau entah itu bentuknya poin-poin apa gitu kan. Nah, nanti kita uang dari rumah sakit itu per kantongnya di profit sharing ke orang yang bersangkutan juga. Jadi orang tuh bakal lebih banyak pakai aplikasi, orang kalau donor darah itu lebih banyak mending kita di aplikasi kita aja gitu kan. Dulu namanya apa ya, aku lupa. Nah, daripada di PMI gitu. Cuman kita tadi case-nya adalah kalau misalnya PMI udah full gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini nggak mungkin terpikirkan oleh hustler atau hacker. Karena dia udah fokus sama tugasnya, ya nggak sih? Walaupun emang kepikiran oke lah gitu kan. Satu, tapi peluangnya itu dia fokus ke tugasnya lah. Nah, di sini hustler tugasnya adalah seperti itu. Bagaimana bisa mengkaitkan nilai jual dari aplikasi ya di depan juri. Kan nggak mungkin kalau nyampe depan juri tetap misalnya pakai flow yang awal, plan yang awal, ini adalah aplikasi sosial yang so auto kalah lah gitulah. Nah, jadi juri itu juga lihat. Jadi kita sekali lagi lomba itu dikelilingin sama juri. Ada coach klinik juga nih. Presentasi dulu di depan juri gitu kan. Presentasi di depan juri. Dulu lagi Google, lagi di kantor Gojek. Ini udah sini sudah selesai materinya. Cerita aja. Dulu itu kita coaching klinik ke coaching klinik sama mentor. Jadi dapat mentor juga. Tim Han waktu itu. Pak Han tuh kan dia mentor. Nah, waktu itu ditanyain kayak gini. Waktu itu kan di Gojek itu kita bikin aplikasi booking lapangan olahraga ya. Namanya Gerako. Kenapa dia harus ada aplikasi ini? Kan sekarang kan bisa by phone kalau mau misalnya kalau misalnya mau booking lapangan olahraga, kenapa harus pakai aplikasi ini gitu? Ngapain buang-buang duit aja kayak gitu kan? Terus habis itu dijawablah sama aku kan, karena emang telepon tuh belum menjawab permasalahan gitu, karena dia si punya lapangan olahraga harus tetap bikin di buku besar, terus bisa ke slingshot juga gitu kan. Nah, makanya hadir aplikasi ini. Ditanya juga kan, kan udah ada aplikasi lain gini, pokoknya dia bilang bandingin aplikasi kita sama aplikasi orang lain gitu, dan kayak ngejatohin tim banget gitu kan, kayak ini aplikasi nggak guna, kayak langsung anjir nih parah banget nih juri nih. Terus kayak kalau orang yang mentalnya lemah kan langsung ya udahlah ya pasrah aja gitu. Tapi di sini hustler tugasnya bikin mental tim itu naik gitu. Waktu itu Kafik gatel banget yang bilang kayak gini, Traveloka ya, ngapain dia bikin booking pesawat, padahal Garuda udah punya booking sendiri, Lion Air udah punya booking sendiri, terus AirAsia udah punya booking pesawat sendiri. Ngapain Traveloka bikin booking tiket pesawat? Bener gak? Nah, ini salah satu logika yang disampaikan ke juri. Aplikasi kita juga sama gitu. Walaupun mereka udah punya sistem booking sendiri, nah kita di sini inovasi kayak gitu kan. Intinya kayak gitu, dan emang mentor yang ngeselin semua gitu. Nah, ini tugas hustler bagaimana tidak membuat mental jatuh kepada tim. Itu karena bakal banyak terjadi, apapun itu bisa terjadi ya ketika lomba, karena 24 jam gitu kan. Dulu aja aku pernah presentasi HP aku bunyi gitu kan, dan waduh kayak gitu lah. Lanjut, terakhir abis ini mungkin lebih banyak sharing aja ya, bertanya aja. Ini terakhir ya, you don't have to be a great to start, but you have to start to be great. Nah, jadi kayak kita yakin kita pas awal kayaknya aplikasi kita minder gitu lah, kayak aplikasi kita gila, tim yang lain tuh udah laptopnya udah bagus. Gue waktu itu pakai laptop apa coba gitu kan. Terus udah oke banget gini, udah meyakinkan, tapi kita minder. Nah, biasanya banyak sering terjadi kayak gitu. Nah, tapi di situ tugas hustler gimana caranya bikin teman-teman tuh nggak mental down gitu ya. Kayak gitu, karena apapun bisa terjadi. Tadi kata kuncinya hustler harus benar-benar naikin semangat tim kayak gitu. Terus abis itu kita nggak harus mulai dengan sempurna ya, karena tadi aplikasi OAJ aja awalnya emang nggak sempurna kan, cuman gara-gara kecerdikan dari hustler itu bisa jadi sempurna gitu kan. Yang penting nyebur dulu aja gitu. Itu paling terpenting di hustler. Dan intinya hustler tadi ya, like-nya soal CEO gimana sih yang nggak rela kalau aplikasi diinjek-injek, kalau misalnya aplikasi dipandang sebelah mata, itu tugas hustler gimana menciptakan
Citra ya, Citra di tempat investor atau tim lain, gila nih aplikasi Grafo emang gila banget deh kayak gitu. Salah satunya Citra dari tim gitu. Oke, terakhir ini tadi udah ya dari Bapak ini. Terakhir udah thank you, terima kasih banyak. Ini tulisan Jepang nih dari Mas Hasan belum diganti. Terima kasih banyak buat teman-teman baik hustler, hipster dan hacker. Tadi ya kalian harus berkolaborasi di ring tinju istilahnya. Kalau kalian egois atau kalian mau menang sendiri, yang penting tugas gue selesai. Udah deh, jangan harap bisa bikin aplikasi yang oke banget gitu. Karena emang di sini kita belajar tim, bagaimana caranya nggak egois gitu ya, dan nikmatin prosesnya. Ya, oke, terima kasih banyak. Yuli dikembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kak Fik, ilmunya sangat bermanfaat banget buat semua. Yuk, buat teman-teman semua yang mau tanya bisa dipersilahkan, bisa open cam. Ya, boleh. Atau di chat juga boleh. Ada hadiahnya nggak nih? Minta ke Mas Dwi hadiahnya ya. Oke. Jipyong buat bisnis aja, ada profesional dia tuh. Tahu nggak sih Han Jipyong itu baru sekarang tuh jadi ambasador, aku lupa, startup di Indonesia. Nah, itu bagus banget sih karena pemilihan ambasador si Han itu, ajaib betul. Nih keren juga nih Rifki Muhammad ini wawasannya udah oke ya. Nah, aplikasi ajaib ya, itu tepat banget walaupun harganya mahal. Tapi orang-orang kan lihatnya, ini Han udah profesional. Ajaib ini udah pasti profesional, padahal itu profesional di film kan ya. Keren banget. Oke, ada yang mau nanya? Sebenarnya ikut Invrit tuh enjoy banget sih. Jangan anggap lomba itu beban ya. Nikmat banget orang balik-balik aja kita pakai duit kampus kayak gitu kan ya. Kadang-kadang jadi bayarin sama penyelenggara. Eksekutif lagi keretanya. Pokoknya enak banget. Ayo ada yang mau nanya? Wajib dong yang nanya yang banyak dong. Yang mau nanya. Halo. Buat yang mau nanya boleh dipersilakan. Dari Mbak Maria ya. Halo. Halo Mbak Maria. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan namaku Charlotta. Jadi jadi sebenarnya aku tuh ada tiga pertanyaan Mas. Cuma mungkin boleh. Aku satu-satu dulu aja. Jadi, ya boleh. Yang pertama itu kayak yang kita tahu itu kan ada banyak banget role, ada hustler, ada hipster, ada hacker. Nah, di momen apa Mas tuh sadar kalau misalkan hustler ini roleku banget nih, ini aku banget kayak gitu. Sampai akhirnya decide kalau ya udah aku di hustler aja. Itu pertanyaan pertamaku. Terus yang kedua. Kedua ya lanjut. Dijawab dulu nggak apa-apa Mas. Dijawab dulu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yuli sambil ketik ya, aku sekarang lupa ya satu, ya terus yang kedua. Nah terus kayak yang kita tahu skill-skill hustler itu kan nggak bisa kita dapat di perkuliahan. Kayak gitu ada critical thinking, problem solving skill, people management, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau menurut Mas sendiri sebagai anak kuliahan kayak kita ini, platform apa yang kira-kira menyediakan akses supaya kita bisa belajar lebih dahulu kayak research gitu Mas istilahnya. Oke. Terus lagi? Terus yang ketiga, Mas kan sekarang kerja di BRI itu, ya kan di bagian human development ya? Ya, human capital. Nah, tadi kan Mas juga bilang kalau misalkan awal bisa kerja di BRI itu karena ikut lomba hackathon-nya BRI. Nah, aku pengen tahu Mas, Mas bisa kerja di BRI itu karena ada lowongan atau karena ada internship, terus nanti direkrut jadi pegawai atau gimana? Terus kenapa juga sih harus banking career path-nya gitu? Padahal kan ada banyak banget tuh career path. Ada FMCG, ada startup kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih ya. Ini menarik banget. Aku jawab dulu ya, Maria, baru kita next pertanyaan selanjutnya. Pertama, kenapa sih kapan sadar hustler? Pertama kali, Kafik itu mungkin nggak nyadar ya kalau misalnya diminta bantuan tim Infinite untuk ikut lomba ini Padang. Kedua, ikut lomba wajib. Aku mikir kenapa harus aku ya, maksudnya yang diajak gitu ya, kenapa nggak tim yang lain gitu kan, anak psikologi mungkin yang lebih tajam analisisnya gitu ya. Ternyata aku ikut, nah kita brainstorm ide dan kawan-kawan pas di UAJ. Nah aku baru sadar, ternyata gue tuh jadi hustler di sini gitu kan.
dan pertama kali sadar dan langsung nanganin yang kasus darah tadi. Bayangin dong, greget banget gak tuh? Maksudnya baru masuk ya jadi hustler harus mikir keras yang tadi donor darah tadi, case darah tadi. Nah terus skill-skill mungkin pertama kali itu gara-gara presentasi ya. Kafik biasa presentasi. Kafik itu pertama mikir mungkin presentasi gara-gara presentasinya bagus gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Ternyata analisisnya yang dipakai, analisisnya. Dan lagi kan Kafik waktu itu ambil matematika komputasi ya. Logikanya juga main banget gitu. Oh ternyata ini hustler kayak gitu. Itu yang pertama, kapan sadar hustler pas lomba pertama kali 2019 di OAJ. Kedua, skill hustler bener banget gak diajarin di kelas, gak diajarin di mana-mana. Nah, platform apa yang belajar skill hustler? Nah, Kafik sering ikut seminar-seminar. Mungkin tadi di CV dilihat. Pertama Kafik ikut Tokopedia Youth. Nah, itu langsung banget terjun ke dunia ini ya, startup ya. Bagaimana presentasi di depan investor, attitude ketika presentasi dan kawan-kawan gitu ya. Terus brainstorming ide itu di Tokopedia. Terus Kafik juga pernah ikut di Google My Business. Itu dulu pelatihannya ada di hotel ya, di hotel dan itu gratis. Makanannya banyak banget. Bayangin dong, itu di Google My Business di Hotel Aston sama di aku lupa satu lagi hotel apa. Itu juga sama, itu kita belajar lebih ke UMKM sih. UMKM, digital UMKM, tapi kita dilihat skill-skillnya skill marketnya, digital marketing di situ. Nah makanya itu yang mempertajam analisis aku tuh terhadap bisnis itu di sana, digital marketing, dan itu isinya adalah orang-orang UMKM semua gitu. Dan Kafik gitu waktu itu masih muda, harusnya nggak boleh ikut di situ, tapi nggak tahu kenapa bisa lolos di situ. Itu di Aston, itu dari Google langsung, Google My Business gitu. Sampai itu jadi proker KKN Kafik di Temanggung. Itu tentang digitalisasi UMKM. Itu sih salah satu relasi ya. Terus yang kedua, Kafik pernah ikut pelatihan BUMN tentang revenue juga, bagaimana mendapatkan pendapatannya untuk UMKM, dan case-case yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Nah itu teman-teman, belajar apa sih platformnya? Kafik belum nemu platformnya karena Kafik lebih ke terjun langsung gitu di seminar-seminar, dan banyak banget seminar kayak gitu. Kalau Infinite juga kayaknya langganan deh, sering ada pelatihan-pelatihan kan kayaknya. Nah itu dia yang menurut Kafik itu membantu banget. Jadi nggak harus plug ya. Ini materi, misalnya nih platform, aku memilih belajar analisis bisnis. Blog ada bacaan, bacaan banyak, nggak kayak gitu cara belajarnya. Langsung aja ikut ke seminar-seminar. Itu sebenarnya gratis. Aku ngewakilin UMKM ini sih, usaha aku sih waktu itu, partikel. Aku punya usaha partikel. Gimana caranya optimalisasi pendapatan kamu kayak gitulah. Terus terakhir kenapa bisa kerja di BRI ya? Pertama sebenarnya ya aku baru tahu juara 3 besar itu direkrut sama tim IT BRI. Ya, tapi nggak tahu ya itu yang tahun aku tuh diambil apa enggak. Aku nggak juara waktu itu, kita ya belum juara. Ya mana mungkin sih direkrut gitu. Ternyata kan emang juri menilai juga dari gaya presentasi, dari analisis bisnisnya. Ini anak walaupun nggak menang, kalau misalnya emang bagus, ya bisa jadi rekomendasi gitu kan. Cuman terlepas aku dapat poin dari situlah. Nah, program pertama aku ikut yaitu program BUMN, magang FHCI BUMN. Itu magang BUMN FHCI. Ternyata itu waktu itu yang nyelenggarain BRI Hackathon itu adalah divisi aku, Human Capital, dan divisi IT. Jadi kayak, oke, aku lolos nih di BRI, di BUMN. Salah satunya dengan orang itu ini orang yang pernah ikut di Google Hackathon gitu kan. Di BRI Hackathon. Aku masuk di jalur PMMB BUMN. Pas banget penempatannya di Jakarta, terus di kantor pusat ya, di Semanggi, di Sudirman. Dan tahun ini aku doain aja ikut juga bantu di Hackathon 2021. Nah, jadi pertama jalur masuknya itu jalur magang BUMN ya. Lalu direkomendasi lanjut kayak jadi pegawai kayak sampai sekarang. Dan di BRI itu teman-teman dunia di divisi Kafik, kalau sering lihat di story ya, mungkin nggak tahu siapa yang nomor Kafik. Itu bukan kayak bank yang benar-benar kaku gitu ya. Udah kayak startup di tempatku itu. Jadi benar-benar ternyata emang sekarang kayak gini, milenial tuh kerjanya harus kayak gini gitu kan, flexible working. Sampai aku ada boleh kerja dimanapun, kayak misalnya di rumahku di BSD, di Tangerang di BSD, kantorku di Jakarta, aku bisa kerja di BSD di coworking space-nya kayak gitu di BRI.
Makanya teman-teman setiap lomba itu nggak harus selesai di lomba ya. Misal nih, teman-teman ikut lomba hackathon Gojek gitu ya. Teman-teman nggak berhenti di situ aja, tapi setelah acara lomba, pasca lomba itu banyak banget yang harus dinihin dari grup. Di grup itu biasanya nyebar link lomba, link kerjaan. Kayak Kafik kemarin nyebar link BRI itu di grup lomba Kafik gitu kan. Disuruh rekomendasi dari teman-teman HC, Fik nih share grup di grup hackathon kamu gitu kan. Ada yang seleksi di tempat Kafik kayak gitu. Jadi istilahnya bisa manfaatin peluang lah. Kalau bisa kamu banyak teman. Jadi ketika lomba di Toyota punya banyak teman ya kan, kenalan relasi-relasi ini, ada lomba ini diajak ikutan juga. Terus sama juri juga, sama investor itu cari relasi di situ lah. Jadi bener-bener kayak lu cari bener-bener explore diri lu banget, dan ini nggak didapetin di lomba lain. Kayak gitu, Maria. Ada lagi nggak? Ngejawab gak nih? Thank you Kak Fik, ngejawab kok. Oke. Maria apa? Nanya lagi, Kak. Aku Maria Hustler? Oh, ya, IT. tapi ngambilnya Hustler kemarin Oke. waktu pas daftar. Terus aku juga mau nanya lagi. Apalagi? Pertanyaan apa lagi? Kalau misalkan Hustler itu lebih ke manajemen nggak sih Kak Fik? Basicnya? Gimana? Lebih ke apa? Ke manajemen, biasanya kayak yang megang Hustler tuh ya anak-anak manajemen aja. Aduh, nggak jelas nih. Mungkin lagi bisa diketik. Iya, gimana Maria? Hustler itu lebih ke apa? Basicnya biasanya lebih ke anak manajemen. Ya. Nggak, Manajemen nggak sih Kak? suaranya nggak jelas, Maria. Manajemen, Mas. Apa? Aduh, ada yang bisa bantu, teman-teman? Ini nggak nyampe sampai aku suaranya. Halo? Halo? Iya. Oke. Asal lebih ke manajemen, gitu. Oh, kalau Hustler tuh lebih ke manajemen nggak sih? Anak-anak Hustler ataupun orang, nah itu tuh lebih basicnya. Atau maksudnya masih ada Ya, jadi gini. probabilitas gitu kan Kak Fik, misalkan anak yang bukan manajer. Ya, gini. Teman misalkan dia IT ataupun misalkan dia hukum, untuk terjun di dunia itu as long as itu passionnya. Oke. Jadi sebenarnya hustler itu bisa siapapun bisa jadi hustler ya. Garis bawahi siapapun bisa jadi hustler, mau anak psikologi, manajemen dan kawan-kawan, ekonom dan semua itu bisa jadi hustler. Selama dia tuh paham proses bisnisnya, dia paham aplikasinya, dia paham apa yang lagi dikerjakan gitu. Nah, cuman hustler itu sebenarnya itu adalah pemain strategi. Dia tuh pengambil kebijakan strategis ya. Istilahnya skill itu strategi itu gimana sih lu kalau misalnya mau sih typing, mohon maaf deh ini hujan. Kalau misalnya mau perang gitu ya. Kalau misalnya mau perang itu atur strategi dulu kan. Nah, di sini hustler wajib atur strategi nih biar si anggotanya itu nggak kelelahan, anggotanya nggak terlalu capek kayak kerja rodi kayak gitu kan. Nah, ini hustler harusnya mempermudah mereka kayak gitu. Terus habis itu tadi hustler juga sebenarnya nggak harus banget hebat banget di coding, tapi bisa lebih baik gitu, bisa lebih baik. Tadi kan ya, satu emang hustler tuh harus paham teknologinya, kedua hal coding gitu ya. Teman-teman hustler oke banget kalau misalnya bisa coding gitu, karena waktu itu Kafik itu pernah dievaluasi di lomba mana ya, ditanya kan hustlernya ini coding semua nggak gitu kan. Nah jadi ternyata, nah setelah dari situ Kafik udah mintalah jatah, waktu itu minta ke Mas Pepi ya, Mas Pepi mana nih yang bisa gue codingin dikit gitu, walaupun dikit gitu ya, itu bisa membantu nanti proses penilaian pada saat lomba gitu. Oke, Maria ini jadi typing gak nih? Atau kita pertanyaan lain dulu, Yuli, gimana? Udah, boleh yang lain. Oh, udah. Oke. Oh, udah. Tadi poin tuh. Oh, cukup. Sebenarnya tadi tuh iya, sebenarnya tadi poinku tuh aku pengen bilang Kak, jadi sebenarnya mau backgroundmu dari apapun itu nggak perlu manajemen, as long as kamu ada passion di situ, pasti ada probabilitas kan. Betul banget. Jadi nggak, hasil harus anak A gitu, anak jurusan ini nggak. Hasil tuh bisa semuanya. Karena kamu kalau mau jadi CEO gitu, masa diinihin sih kayak, aduh aku jurusan fisika, aku nggak boleh jadi CEO. No ya. Jadi harus semuanya, yang penting bisa. Tadi aku jelasin peran-peran hustler tuh kayak gitu. Gitu Maria.
Oke, thank you Kak Fik. Oke, semangat ya buat Ya. ikut kompetisi tahun ini. Ya. Ada lagi Yuli? Ada lagi teman-teman yang mau nanya selain Maria? Boleh Ada banget dong. nih mumpung Kak Fik masih ada. Iya loh, nih. Mau kasih ada nih. Atau yang non hustler juga boleh, hacker atau hipster. Ini Julfikar, mau nanya nggak Julfikar? Belum mas, belum. Oh, belum. Allah masih aman. Cek. Oke. Mau nanya kak? Oh ya, Aziz Muzaki silakan. Iya, Aziz. Ya, mau nanya kak. Jadi Kak Fikri ketika menemukan kan lomba nih, sebelum lomba kan ada dari mulai menemukan ide, kemudian rancang prototype dan lain sebagainya. Itu pembentukan timnya dari Mas Fikri sendiri. Itu Mas Fikri milih tim atau udah disediain tim? Oh, oke. Ya, biasanya di Infinite itu timnya di plotting ya. Jadi Kafik waktu itu nggak milih-milih tim, udah ya sedikasihnya. Karena siapapun timnya pasti Kafik ya percaya sama mereka gitu kan untuk menjalankan tugasnya. Jadi biasanya kayak langsung aja SK turun gitu. Jadi dari ketuanya di Mas Pepi, Fik lomba ya dari awal bisa nggak lomba di Toyota timnya ini. Oke gitu. Jadi nggak bisa milih tim karena ya anak Infinite semuanya sama semua kemampuannya. Kafik sih kayak gitu. Ajis. Berarti baru mulai brainstorming ketika udah terbentuk tim gitu ya Mas? Ya Kak? Iya, ketika udah bukan SK turun sih, ketika ini ya ini ya Fikri timnya Danang sama Hasan besok yang turun. Oke, kita brainstorming tapi sama Mas Pepi juga brainstormingnya sama banyak tim sama nggak hanya kita aja, kadang-kadang juga banyak sama orang ya anggota lain juga. Karena kan itu kita aplikasikan mau ke Infinite kan gitu ya. Nah, itu yang tapi kita ada draftnya loh, kita mau ngajuin ini, aplikasi ini. Nah, biasanya kita bikin banyak plan nih, plan A, B, C, aplikasinya ini gitu. Terus yang memungkinkan yang mana nih yang oke dari hype-nya teknologinya lagi hype, terus menjawab permasalahannya bagusan yang mana. Nah, itu juga tetap kita kadang-kadang juga menawarkan atau brainstorming ke anggota lainnya di Infinite kayak gitu. Terima kasih. Oke, guys. Ajis ini apa? Hustler atau hacker? Hipster. Oke. Hipster ya. Nah, ya ini hipster juga oke banget. Ini juga komunikasi harus jalan terus sama hustler. Karena tadi ya hipster kan juga UI UX ya, main experience, user experience gitu. Nih si hustler juga harus memastikan kalau aplikasi itu emang tampilannya memudahkan gitu. Misalnya tadi aplikasi disabilitas ya buat orang tuli. Bayangin kalau tampilannya ribet banget gitu kan. Kasian yang make kan, maksudnya malah susah, nggak ada yang make. Malah di sini hustler harus juga menyampaikan kenapa tampilannya tuh kayak gini gitu. Jadi semuanya harus terkoneksi dengan baik. Hustler, hipster, dan hacker. Gitu. Ada lagi? Jadi teman-teman masih ada lagi yang pengen tanya? Minggu besok ya, minggu besok ini kita bakal banyak belajar, bikin BMC, bikin pitch deck, kita belajar presentasi juga. Oh, ini Ajis Muzaki lagi nih. Nanya lagi Mas, kan dalam kayak misalnya buat aplikasi kan ada itu Mas, dari mulai brainstorming, kemudian riset, kemudian bikin prototype. Nah itu yang kerja itu apakah semua dari awal atau mungkin ada tahapan-tahapan yang misalkan role ini harus dominan, role ini lagi rada slow nih, ada nggak Mas gitu Mas? Oke, jadi sebenarnya tadi ya hebatnya Infinite itu, walaupun misalnya yang lomba tuh 3 orang ya, Mas Fikri, Danang, sama Hasan itu, atau Mas Fikri, Danang, sama Pempi gitu kan. Tapi tadi kita juga kadang-kadang dibantu banyak anggota lain gitu ya. Mungkin secara basic, general, 3 orang ini yang benar-benar wajib jalanin dari awal brainstorming idenya gitu ya, harus ada gitu ya. Sosoknya harus ada brainstorming ide, terus pencicilan coding dan kawan-kawannya, progresnya sudah tahu semua. Tapi nggak menutup kemungkinan anggota lain itu juga support. Jadi bagusnya Infinite itu, kita lagi lomba di Jakarta, kadang-kadang juga di-support sama timnya lagi di base camp. Bayangin dong, baik banget ya tuh Infinite itu. Waktu itu, Mas Hasan juga waktu itu bantu. Jadi kita lagi lomba di Ancol, Toyota, aku, Mas Danang, Mas Pepi, terus hipsternya waktu itu dibantu juga sama Mas Hasan di remote dari Jogja.
itu sih yang bagusnya, kerennya budaya di Infinite salah satunya ya. Mungkin yang aku tahu gitu ya adalah kayak gitu. Cuman 3 orang ini yang wajib mempertanggungjawabkan itu, karena kan kalau yang di rumah, yang di BC kan ya hanya sekedar membantu gitu kan ya. Cuman real strategi di apa permasalahan-permasalahan yang ada di tempat lomba itu wajib 3 orang itu menyelesaikan gitu. Sesuai dengan timeline yang setelah disepakati. Jadi dari awal sampai akhir 3 orang itu harus wajib kayak gitu, Ajis. Progresnya harus tahu gitu. Ya kayak gitu. Ya ada Mas Hasan ya. Kalau lomba biasanya berapa orang tuh, Mas? Normalnya 3 ya, hustle 1, hacker 1, hipster 1, bayangin. Nah, tapi kadang juga 5 juga pernah, tapi kebanyakan 3 sih kita, karena kan cost juga ya dari UN ini, walaupun UN duitnya banyak gitu ya, tapi kadang-kadang juga peraturan dari ininya 3 orang sih yang paling normal. Nah gitu dia, kenapa harus tetap mandiri gitu ya. Nah ini juga penting hustler sebagai, biar dia nggak kemana-mana, melenceng kemana-mana, hacker di timeline harus jam segini harus keluar apa aja, hipster juga sama kayak gitu. 3 orang, Ajis. Logika ininya basicnya. Makasih, Mas. Oke. Ada lagi yang lain? Masih ada nggak nih? Yang hacker, hipster Yang mau kayak dari teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Iya, Dani. oh siapa? Mas Mau Dani. nanya Dani. apa? Dani. Oke Dani. Mas, aku pengen nanya dong, Mas. Iya. Kapan sih hustler itu kontak langsung sama hacker atau hipster gitu? Pas di Kapan? bagian mana? Kapan? Ya. Pertama ya, pas brainstorming ide itu udah pasti dong hacker, hipster kontak langsung dengan hacker dan hustler ya, karena itu kesepakatan aplikasi apa aja, teknologi apa yang mau digunakan, ya kan? Kita mau pakai apa, IoT atau AI atau apa gitu, kesepakatan. Lalu setelah itu baru diturunin ke, jabarin lagi detailnya. Berarti kalau misalnya kita ambil IoT, apa nih codingnya kayak gimana, mau pakai bahasa pemrograman apa, hipster juga sama, bagaimana apa namanya, mau pakai tampilan mau kayak gimana gitu. Nah terus selanjutnya itu kan udah ada on track ya, si Hasan tuh udah ngirimin timeline-nya kan. Nah teman-teman nggak harus pantengin si hacker lagi coding gitu, enggak ya, tapi yang penting progresnya paham, progresnya tahu gitu, progresnya tahu. Komunikasi kan ada di grup. Biasanya kita kalau mau lomba tim BNC misalnya, nama timnya juga aneh-aneh. Waktu itu tim lagi ke ini apa ya, main ke Jakarta kayak gitu-gitu, nama timnya aneh-aneh. Nah itu nanti bikin grupnya, nah di situ koordinasi di situ sampai mana, kalau ada perubahan dibilang juga. Jadi sebenarnya harus keep in touch terus gitu loh, minimal tuh progresnya ya, nggak ini banget sih, nggak kayak diprototin terus lagi coding, enggak gitu, cuman minimal tahu progresnya gitu. Itu sih di pralombanya. Di hari H lomba itu kan karena satu meja gitu ya masa dia nggak ngobrol gitu kan. Itu juga sama, di hari lomba juga sama. Kalau ada perubahan-perubahan kayak tadi yang donor darah, pasti ada perubahan kan, mungkin di tampilannya gitu. Nah itu dikomunikasikan. Jadi saat lomba, nah itu pas lomba ada timeline-nya tadi. Hacker kita start jam 7 tadi ya, kan ada ini ya, ada waktunya kan di layar. 3 jam pertama hacker targetnya harus selesai apa, hipster harus apa, kalau ada perubahan kayak gimana, itu tetap dikomunikasikan di hari lomba gitu. Jadi terus komunikasi terus gitu. Kayak gitu sih, Denny. Oke, siap. Terima kasih. Jangan sampai hasil nggak ngerti yang dikerjain hipster sama hacker. Nanti kalau di panggung presentasi ditanyain, wah udah modal, udah kelar, langsung pulang kayak gitu kan. Itu harus paham. Jadi harus koneksinya harus ini main hati juga. Jadi kayak keluarga aja gitu. Kakak diprototin. Oke, ada lagi Denny? Dari aku cukup, Mas. Oke, siap. Dari teman-teman yang lain masih ada lagi yang ingin bertanya? Di Korea Utara gitu ya, dipelototin ya. Iya. Wah itu kasihan dia hustlernya. Ada lagi? Intinya menikmati banget deh. Beruntung banget deh kalian. Oh, ini ada Hajidah nih.
Ada Mbak Hajida. Dila. Kak, iya, Kak aku mau tanya, minta tips triknya dong biar bisa tampil memukau waktu presentasi, padahal presentasinya tuh cuma 5 menit. Betul sekali. Oke ya, ini aku bakal kasih bocoran sedikit sih ya. Nanti materi presentasi itu ada lagi ya di belakang. Aku juga yang ngisi di slide ini. Pertama, harus pede, ini pedenya ya, harus pede dulu dengan tampilannya, decknya. Ini karena mempengaruhi mental banget nih, mental hustler ya, ketika kalau misalnya tampilan decknya udah bagus, ya maksudnya nggak bagus yang lalai sih, intinya jelas gitu, itu pede banget. Udah kayak CEO banget nih, sumpah deh, lo harus ngerasain vibes-nya ya, atmosfernya. Pertama harus decknya harus minimal bagus lah ya, nggak jelek-jelek banget gitu, itu pede banget. Yang kedua, paham proses bisnisnya, teknologi, pokoknya materi semua itu udah paham, harus udah blow otak semua. Nah, nyampe atas panggung itu udah nggak mikir lagi tuh materi-materi utamanya, karena tinggal bagaimana kita perform ya kan. Ya yang pertama jelas vokal, kita main intonasi, main dinamika. Kayak tadi Mas Fikri di awal sampai akhir. Dan kalau Mas Fikri ngomongnya tone-nya rendah terus gitu, kan nggak menarik ya. Jadi teman-teman terus mainin emosional juri, mainin intonasinya, naik turun suara, terus contoh, apalagi nanti kan maparin data tuh ya, itu keren banget. Jadi teman-teman udahlah layaknya CEO gimana sih gitu loh. Layaknya CEO gimana, itu satu mindset CEO yang harus disampaikan. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua ya tadi, waktu itu pernah di Microsoft, Mas Fikri itu sama teman-teman itu presentasinya pakai bahasa Inggris. Jawab pertanyaan pakai bahasa Inggris. Nah itu yang tantangan tersendiri gitu ya. Teman-teman harus pinter-pinter bikin poin-poinnya mungkin. Terus habis itu bagaimana teman-teman skill bahasa Inggris nggak harus jago, cuman paham kayak gitu. Itu sih Hajidah. Next-nya kita bakal ada praktek, ada materi juga nanti di presentasi selanjutnya gimana cara kita bisa memukau. Terus terakhir baju, pakaian juga penting. Waktu itu Kafik pakai baju batik ya, salah satunya lagi di Gojek. Itu bajunya on point banget sama juri. Walaupun itu mahal kecil sih ya. Cuman juri liatnya oh Jogja gitu. Aku juga pernah ada tim yang tiga-tiganya pakai baju batik gitu. Itu nilai kayak keren aja gitu, kayak lebih niat gitu. Kayak gitu Hajidah. Gimana Ada lagi Hajidah? Atau cukup? Oh. Nggak sabar buat selanjutnya. Ya dong, wajib dong, harus banyak ya besok yang ikut. Ada lagi? Atau sudah cukup? Nggak sabar kan? Ya ini introduksi ini udah keren banget. Harusnya besok harus banyak banget ini yang ikut nih. Nggak mau tahu ini. Iya ini benar banget, harus banyak yang ikut jadi hustler. Gimana dari teman-teman? Iya, ini ada pertanyaan dari Ikhwan. Mas mau tanya tadi belajarnya. Oke, Ikhwan. Kalau belajar sendiri gimana? Jadi Kafik itu, kebetulan Kafik di Jogja itu, Kafik sambil kerja ya, jadi marketing di MD Madu. Nah, itu circle Kafik udah orang-orang CEO atau founder dari orang-orang jualan gitu ya. MD Madu itu kan restoran, kayak gitu banyak banget UMKM yang itu circle Kafik. Nah, itu belajar diskusi langsung kayak gitu. Itu lebih baik, efektif. Bagaimana kalau belajar sendiri, Mas? Nah, belajar sendiri itu juga lebih oke sih. Belajar sendiri itu aku nggak tahu ya cara belajarnya. Pertama dengerin podcast. Kalau kamu tipe-tipe yang audio, silakan dengerin podcast tentang bisnis, tentang pitching atau presentasi. Nah, itu podcast menurut saya oke banget. Teman-teman sambil nge-gym, sambil itu bisa banget pakai podcast itu dengerin pembelajaran oke. Kedua, sama video-video mungkin ya. Itu sih cara belajar sendiri. Nah, Kafik belum nemuin platform apa yang bisa buat pembelajaran, tapi nanti kalau Kafik ada, nanti Kafik sampai di materi pas pitching nanti ya. Kayak gitu. Julfikar. Siapa nanya tadi? Ikhwan. Oke, karena waktunya juga udah cukup ya Mas. Dari Iwan juga udah jelas ya. Alhamdulillah nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Kafik yang udah mau share ilmunya ke kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir di acara sore hari ini walaupun dengan online seperti ini ya. Nah, setelah ini kita akan ada sesi foto-foto. Jadi buat teman-teman boleh nih untuk open cam-nya. Terus kita foto-foto. Boleh rapi-rapi dulu.
retouch dulu boleh. Yang admin siap ya ini nanti di foto. Gimana adminnya udah siap? Yuk teman-teman bisa open cam dulu. Kita foto-foto grafik. Oke, kita foto ya. Yang admin siap ya. Oh iya Kak Fik. Makasih ya Kak Fik. Satu kali foto dulu ya Kak Fik. Oke teman-teman kita foto ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke. Gaya apa lagi nih? Mau samaan kayak kemarin apa gimana? Oke, samaan kayak kemarin ya. Gini. Aku hitung mundur ya. 1, 2, 3. Udah ya, apa mau lagi? Oke, cukup. Sebelum ditutup, aku mau ingetin ke teman-teman semua kalau introduction infinite itu masih berlanjut, masih ada 2 hari lagi. Pokoknya kalian harus ikutin sampai hari keempat, bakal ada pembicara yang lebih seru lagi, yang seru-seru, yang keren-keren. Sebelumnya aku juga mau ucapin ke Kak Fikri yang udah bagi share ilmunya. Terus juga semoga agenda lain dilancarkan urusannya. Semoga jadi amal ibadah juga buat Kak Fikri. Buat teman-teman juga makasih udah luangin waktunya untuk join di hari kedua ini. Jangan lupa untuk ikut di hari ketiga sama hari keempat. Oke, saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila dalam memandu acara sore hari ini masih banyak salah-salah kata, terus masih banyak kekurangan karena kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Semoga ilmu yang disampaikan Kak Fikri tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, aku ingetin lagi buat tetap ikut di introduction yang ke hari ketiga sampai keempat. Oke. Terakhir, ikan hiu makan tomat. Semangat. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah pada join. Oh iya ya, belum absen ya.